karena saya pertemuannya cuma dikasih jatahnya 2 kali, maka kita hanya sampai membahas di manajemen pendapatan saja, gitu ya. Nah, nanti akan selanjutnya dilanjutkan oleh minggu sekarang sama Ibu, minggu depan sama Ibu. Nah, minggu berikutnya itu sama Bu Neneng dan Pak Rudiana, gitu ya. Nah, Bu Neneng sama Pak Rudiana sendiri akan menghadirkan tentang materi keuangan desa. Nah, ini eh, sebenarnya Ibu, Pak Rahman, Bu Neneng, dan Bu Dede itu sebenarnya masing-masing 4 pertemuan. Tapi nggak tahu kenapa, eh, mungkin Pak Rahmannya lupa gitu ya. Jadi Pak Rahmannya semangat, sehingga akhirnya Pak Rahman yang bablas, dan akhirnya materi saya yang apa, maksudnya tidak terpenuhi semua gitu. Tapi nggak apa-apa, artinya kita belajarnya hanya di manajemen pendapatan aja, gitu ya, teman-teman. Baik, saya ulangi lagi bahwa dalam tata kelola keuangan pemerintah itu dalam hal manajemen keuangan pemerintah itu ada 3, yaitu elemennya ada 3, yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja, dan manajemen pembiayaan. Nah, manajemen pendapatan ini adalah bagaimana tata kelola sumber-sumber pendapatan daerah. Jadi manajemen pendapatan ini bicara tentang bagaimana mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Nah, sedangkan manajemen belanja sudah bisa dimulai ya, teman-teman ya? Sudah ya? Oke. Manajemen belanja itu adalah bagaimana mengelola keuangan pemerintah dalam hal pengeluaran gitu ya. Apa saja yang dibelanjakan? Apakah untuk administrasi pemerintahan, ataukah untuk pelayanan publik, ataukah untuk pembangunan? Gitu ya, dan bagaimana manajemen pembiayaannya supaya daerah itu tetap bayar hutang gitu ya. Nah, tapi yang yang krusial yang itu manajemen pendapatan, karena kalau manajemen belanja ini kan bicara hanya eh, menganalisis proporsi belanja daerah itu akan lebih banyak ke bawah bangunan dan pelayanan publik begitu ya. Tidak terlalu banyak materinya lah. Jadi kita ke manajemen pendapatan saja yang lebih dititik beratkan, karena manajemen pendapatan ini ada beberapa materi-materi yang sedikit berhitung, teman-teman ya. Berhitung, kita ada beberapa rumus sederhana untuk menghitung derajat kemandirian daerah, dan kemudian kita juga menghitung bagaimana proyeksi pendapatan daerah, gitu ya. Jadi kenapa saya lebih menitik beratkan ke manajemen pendapatan? Karena manajemen pendapatan ini ada beberapa yang kita bahas, diantaranya adalah bagaimana melakukan perhitungan tentang proyeksi pendapatan. Nah, sedangkan kalau manajemen belanja dan manajemen pembiayaan itu mungkin bisa teman-teman cari sendiri, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi bahwa dalam manajemen keuangan pemerintah tadi saya bilang ada 3, manajemen pendapatan, manajemen belanja, dan manajemen pembiayaan. Nah, sebenarnya pemerintah daerah harus bisa melakukan atau mengelola ketiga aspek ini, gitu ya. Harus bisa mengelola ketiga aspek, baik manajemen pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Salah satu aspek saja, jika misalnya pemerintah tidak mampu mengelolanya, maka pengelolaan anggaran menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, dipahami ya. Ya, jadi manajemen keuangan pemerintah
Tadi saya jelaskan bahwa ada tiga aspek, yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja, dan nah, pemerintah harus mampu mengelola pendapatan, mengelola belanja. Bagaimana sih pemerintah itu ya? Bagaimana mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola atau memanage pendapatan atau sumber-sumber keuangannya, gitu ya. Jadi pendapatan itu adalah sumber-sumber keuangan yang diterima oleh daerah. Nah, jadi untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan, itu pemerintah itu harus punya pengetahuan. Artinya baik pejabat maupun pegawainya harus memiliki pengetahuan. Pengetahuannya itu diantara lain adalah dia harus tahu sumber-sumber atau potensi keuangan daerahnya itu ada di mana saja. Termasuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua adalah harus memiliki keahlian. Keahlian ini adalah pengetahuan yang lebih khusus ya, seperti manajemen keuangan dan akuntansi. Artinya pemerintah ini harus bisa menghitung begitu ya, mencatat begitu ya, dan melaporkan keuangan-keuangan yang diterima oleh pemerintah. Terus kemudian menganalisisnya. Tadi kan setelah dia punya pengetahuan bagaimana sumber-sumber pendapatan, potensi daerahnya untuk dikelola menjadi sumber-sumber pendapatan, maka keahlian di sini adalah dia mampu menganalisis kira-kira dengan potensi yang ada, dengan sumber-sumber pendapatan yang ada, nah itu mau dikelola seperti apa, mau dikembangkan seperti apa, gitu ya. Nah, terus kemudian juga keahlian dalam pencatatan maupun pencatatan dalam hal ini adalah laporan akuntansinya ya. Terus yang ketiga adalah pemerintah harus memiliki kapabilitas pejabatnya. Artinya kapabilitas ini adalah si pejabat ini memiliki kemampuan untuk memutuskan atau mengambil kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan, ya. Nah, kalau seandainya pemerintah dalam hal ini pejabat dan aparatnya memiliki pengetahuan, punya keahlian, memiliki kapabilitas dalam mengambil keputusan, maka bisa dikatakan bahwa manajemen pendapatannya tuh akan lebih optimal. Nah, sore ini kok ada coretan ya? Nggak bisa. Oke. Nah, maka apabila manajemen pendapatan atau pengelolaan pendapatannya menjadi optimal, itulah yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Sehingga kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan di sini dilihat dari keberhasilannya dalam melaksanakan berbagai program dan juga keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, artinya jika pemerintah ini mampu mengelola sumber-sumber pendapatannya dengan baik, maka kemampuan pemerintah itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu pertama, dia pelayanan publiknya kuantitasnya semakin banyak dan kualitasnya semakin bagus, dan juga setiap pelaksanaan program pembangunan pemerintah itu berhasil dilaksanakan. Nah, yang namanya pemerintah itu pasti memiliki keterbatasan
dalam hal sumber-sumber pendapatan, ya. Nah, maka menurut Ted Gebler dan David Osborne gitu ya, maka pemerintah yang memiliki kemampuan dalam memanajemen pendapatan itu adalah pemerintah yang punya mental wirausaha atau entrepreneurial government atau pemerintah wirausaha. Nah, entrepreneurial government atau pemerintah yang punya kemampuan wirausaha adalah pemerintah yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, gitu ya. Pemerintah yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, dan pemerintah tersebut mampu mengelola potensi-potensi daerahnya secara efisien dan efektif. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, teman-teman? Mahasiswa? Bisa, Ibu. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih supaya pemerintah itu bisa mengelola manajemen pendapatannya? Ya, tadi pertama dia punya keahlian, punya pengetahuan, punya kapabilitas, begitu ya. Dan pemerintah itulah yang disebut, dan dia juga punya mental wirausaha. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam manajemen pendapatan tuh siklusnya apa aja gitu ya. Dalam melakukan manajemen pendapatan, siklusnya tuh apa aja sih urutannya dalam melakukan manajemen pendapatan. Pertama, gitu ya. Pemerintah itu harus mampu mengidentifikasi pendapatan daerahnya, gitu ya. Nah, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan itu pertama dia mampu menghitung basis pendapatannya. Artinya menghitung basis pendapatan itu artinya sumber-sumber pendapatannya tuh dari mana aja sih? Apakah dari pajak ataukah dari retribusi? Gitu ya. Jadi menghitung basis pendapatannya apakah dari pajak ataukah dari retribusi ataukah dari sumber-sumber lain, gitu ya. Nah, setelah tahu basis pendapatannya apa, gitu ya, maka pemerintah itu harus melakukan pendataan. Pendataan siapa yang menjadi apa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek retribusi, siapa yang menjadi wajib pajak dan siapa yang menjadi wajib retribusi. Artinya adalah wajib pajak, wajib retribusi itu adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Selanjutnya dalam identifikasi pendapatan itu, maka pemerintah juga harus mampu mengidentifikasi potensi pendapatan daerah masing-masing, gitu ya. Jadi apakah maksudnya harus mengidentifikasi potensi pendapatan tuh coba dicek lagi apakah ada objek-objek yang belum didata sebagai objek pajak dan objek retribusi, gitu ya. Lalu potensi-potensi apa saja yang dimiliki sehingga potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi objek pajak dan objek retribusi, seperti itu ya. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi pendapatan, maka pemerintah harus melakukan administrasi pendapatan. Administrasi pendapatan ini dilakukan dengan cara menetapkan siapa yang menjadi wajib pajak dan siapa yang menjadi wajib retribusi. Ya. Yang kedua, pemerintah setelah sudah tahu tuh mengidentifikasikan objek pajaknya dan kemudian menentukan siapa wajib pajak, lalu pemerintah melakukan pendataan, gitu ya. Pendataan, terus kemudian membuat penetapan wajib pajak dan wajib retribusi.
Kemudian pemerintah melakukan penentuan jumlah pajak dan retribusi terhutang gitu ya. Jadi setelah mendata mana yang menjadi objek pajak, objek retribusi, siapa yang menjadi subjek pajak dan subjek retribusi, lalu ditentukan pajaknya, terus kemudian dicek mana yang sudah bayar pajak, mana yang masih menunggak. Nah, yang sudah bayar pajak itu dicatat sebagai pendapatan, yang menunggak juga dicatat berapa banyak nih pajak dan retribusi terhutang yang akan menjadi sumber pendapatan daerah gitu ya. Nah, jadi dicatat terus kemudian juga termasuk dihitung nih penaikan pajak dan retribusinya dari pajak dan retribusi yang terhutang. Punten sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi pertama adalah setelah melakukan identifikasi pendapatan, pemerintah harus melakukan administrasi pendapatan, yaitu menetapkan wajib pajak dan wajib retribusi, menentukan berapa jumlah pajaknya dan berapa jumlah retribusi, termasuk mendata pajak dan retribusi terhutang. Lalu pemerintah juga melakukan penetapan nomor wajib pajak dan nomor wajib retribusi. Kemudian pemerintah juga menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi, termasuk penerbitan surat tagihan bagi pajak dan retribusi terhutang. Ya. Yang ketiga adalah pemerintah itu menentukan bagaimana metode koleksi pendapatan. Nah, koleksi pendapatan ada 3 metode yang digunakan, yaitu self-assessment system, ada official assessment system, ada joint collection system. Nah, self-assessment system itu adalah di mana wajib pajak itu menghitung sendiri pajaknya, melaporkan sendiri pajaknya, sampai membayarkan sendiri wajib pajaknya ke pemerintah. Nah, metode self-assessment system itu biasanya untuk pajak penghasilan, ya. Seperti Ibu sebagai pegawai Unpad, dosen Unpad, Ibu harus memberikan laporan kepada pemerintah berapa penghasilan Ibu, Ibu menghitung sendiri, kemudian Ibu bikin laporan sendiri, nanti sudah menghitung, sudah bikin laporan, nanti keluarlah jumlah hutang pajak atau kekurangan pajak yang harus dibayarkan. Nah, itu self-assessment system. Jadi, si wajib pajak itu menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayarkan pajaknya sendiri ke pemerintah. Sedangkan official assessment system adalah sistem pajak yang besarannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, tadi self assessment system itu misalnya tadi pajak penghasilan, terus kemudian pajak perusahaan ya, biasanya perusahaan itu kan menghitung sendiri tuh berapa keuntungan dia, bikin laporan terus dia langsung membayar pajak ke pemerintah sekian gitu ya berdasarkan hasil perhitungan dan laporan. Nah, kalau official assessment system itu adalah sistem koleksi pendapatan atau pajak gitu ya, yang besaran pajaknya ditentukan sendiri oleh pemerintah. Jadi besaran pajaknya sudah ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Contohnya misalnya kayak pajak PBB. Nah, pajak PBB itu kan kita tidak menghitung sendiri gitu ya. Tapi pemerintah yang sudah menghitungnya, dengan besaran luas tanah dan bangunan sekian dan lokasinya di sini, maka pajak PBB-nya sekian, gitu ya. Atau misalnya pajak kendaraan.
Nah, pajak kendaraan juga sama. Pajak kendaraan itu kan besarannya itu sudah ditentukan oleh pemerintah, gitu ya. Misalnya pajak kendaraan minibus, pajak kendaraan motor, pajak kendaraan sedan, pajak kendaraan SUV, gitu ya. MPV itu kan semua sudah ditentukan besarannya oleh pemerintah. Itu official assessment system. Nah, kalau joint collection system adalah sistem pengumpulan pendapatan atau pembayaran pajak di mana pemerintah itu memberikan bekerja sama dengan lembaga lain gitu ya untuk memungut pajak. Nah, contohnya misalnya kalau kita bayar listrik. Nah, bayar listrik itu di dalamnya kan sudah include ada pajak penerangan jalan gitu ya. Nah, artinya ketika kita bayar listrik itu sudah otomatis kita juga membayar pajak penerangan jalan, gitu ya. Nah, artinya pajak penerangan jalan itulah yang disebut joint collection system. Artinya pemungutan pajak yang melibatkan atau bekerja sama dengan lembaga lain. Oke, kita lanjut. Setelah pemerintah melakukan identifikasi pendapatan, kemudian menentukan metode pendapatannya, metode pengumpulan atau pemungutan pajaknya, kemudian pemerintah juga harus melakukan akuntansi pendapatan atau pencatatan pendapatan dalam rekening kas pemerintah dalam sistem akuntansi pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, sistem akuntansi pemerintah itu ada tiga, ada yang namanya case base gitu ya, berbasis kas, ada accrual base gitu ya, berbasis accrual, dan ada lagi yang campuran gitu ya. Campuran itu semi kas dan accrual gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan pencatatan, pemerintah membuat laporan gitu ya, yang dimana laporan keuangan itu disampaikan pemerintah. Nah, biasanya yang memeriksa keuangan pemerintah itu adalah BPK ya. Nanti BPK yang akan memberikan penilaian terhadap laporan keuangan itu apakah laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa atau dengan pengecualian laporan keuangan tidak wajar atau disclaimer. Kalau nggak salah pelaporan pendapatan ini sudah Ibu jelaskan ya terkait wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, penilaian keuangan tidak wajar, dan disclaimer itu pada saat materi mata kuliah manajemen pemerintahan, gitu ya. Oke, jadi Ibu harap teman-teman sudah hafal, sudah tahu. Nah, kemudian setelah melakukan akuntansi pendapatan, maka pemerintah melakukan alokasi pendapatan. Nah, artinya gini, setelah identifikasi pendapatan, mana sumber-sumbernya, kemudian dicatat, ditagihkan gitu ya, kemudian dilaporkan. Nah, terus kemudian ketika pendapatan itu sudah terkumpul, nah maka pemerintah mengalokasikan ini pendapatan yang sudah diperoleh untuk apa? Berapa untuk belanja daerah dan berapa untuk pembiayaan atau pembayaran hutang. Gitu ya. Nah, sampai sini siklus manajemen pendapatan bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa ya. Oke. Eh, coba Ibu minta ke Bima Krisna. Mana Bima Krisna? Mana Bima? Hadir Ibu. Hadir. Bima, kalau metode pemungutan pajak itu ada berapa? Tes Ibu kalau nggak salah itu ada 3. Apa aja? Ada self assessment system, ada official assessment system, sama joint collection system Ibu. Oke, baik, terima kasih. Iqmal,
Tes tes Bu, masuk Bu. Iya, ini semua pada di kelas ya kayaknya. Ya baru kelas Bu. Ya, Coba Iqbal, apa? Maaf, saya minta ngulang pertanyaan lagi Bu. belum juga Ibu sampaikan pertanyaannya kok. Oh ya. Ya, baik Iqbal. Iqbal, kalau misalnya eh, pajak, pemungutan pajak yang dititipkan ke lembaga lain itu berarti metode apa? Untuk itu withholding assessment system Bu, kalau nggak salah. Apa? Withholding assessment system. Ada gitu metode withholding assessment system? Dari tiga itu Bu, apa sistem pemungutan pajak? Yang ketiganya itu withholding assessment system. Yang mana withholding assessment system? Oh, dari itu, dari joint collection system Bu, maksud saya. Oke, joint collection system. Tadi mana Anggita Denisa? Halo Anggita Denisa. Halo Ibu, Ya, Anggita Denisa, kalau seandainya pajaknya yang sudah ditentukan oleh pemerintah besarannya, itu pajaknya berarti total pajaknya dengan metode apa? Ibu kalau nggak salah pakai metode ofisial. Ofisial. Contohnya Ya, apa? apa ya? Denisa tahu nggak? Contohnya apa? Baik, saya ke Muhammad Rafli Pajak ya. negara bukan Bu? Muhammad Kendaraan. Astagfirullahaladzim, salah. Apa ya? Keputusan mereka tuh akhirnya bunuh diri. Padahal mungkin teman-teman kita kalau misalnya bisa Muhammad Rafli. benar-benar bisa menolong banget mereka yang mungkin sempat ada keinginan untuk bunuh Ini diri siapa dan ya? akhirnya Tolong mereka tetap mute dulu. berjuang gitu karena ada support system gitu. Kalau menurut aku sih emang support system itu salah satu peran utama gitu untuk membangun jadi stres dan gampang naik darah. Ada Kita lanjut ya ke Muhammad Rafli. Muhammad Rafli. Ada Muhammad Rafli? Oke, tidak respon ya. Kita ke Raka. Hadir Ibu di tempat. Ya, Raka. Raka, kalau contoh official assessment system itu pajak apa? Pajak kendaraan bermotor Bu. Selain pajak kendaraan bermotor, Pajak apa namanya? Pajak pajak ini yang soal ngebayar rumah itu atau tanah ya Ibu. ya pajak apa? Apa ya kalimatnya? Eh, Sebentar Ibu. Pajak PBB ya. Pajak bumi Oh dan iya. bangunan. Oke. Kita ke Zahran. Mana Zahran? Zahran Fauzi. Ya gimana Bu? Ya, Zahran. Kan dalam pencatatan pendapatan daerah, jadi berapa banyak jumlah pendapatan daerah yang dicatat dalam otoritas itu menggunakan sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansinya ada berapa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia? Atau sistem akuntansi dalam hal ini secara teknik ya, sistem akuntansi itu ada berapa? Kalau tidak salah ada 4. Apa aja 4? Tadi itu
Oke, kita ke Siap. Rahayu ya. Rahayu. Halo Rahayu. Rahayu. Ya, Ya, Rahayu, ada berapa sistem akuntansi pemerintah? halo Ibu. Ya, ada berapa sistem akuntansi pemerintah? Rahayu? Ada berapa sistem akuntansi pemerintah? Ya, kita ke Ananda Umi. Iya Bu. Ya, Halo. ada berapa sistem akuntansi pemerintah? Kalau nggak salah tadi saya dengar Bu, ada 3. Apa aja? 1 berbasis kas, 2 berbasis akrual, 3 semi kas dan akrual. Ya, baik, betul sekali ya. Ananda Umi ya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Punten Ibu, itu ada beberapa yang terkait. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ada kemarin sama boleh. Pak Rahman sudah belajar ya sumber-sumber pendapatan daerah, jadi saya tidak akan mengulang kembali bahwa sumber-sumber pendapatan daerah ada PAD, ada transfer pemerintah provinsi, ada transfer pemerintah pusat, dan ada lain-lain pendapatan yang sah. Sudah kan ya teman-teman udah belajar ini? Udah, oke kita lanjut. Nah, ini ada dalam hal penarikan pajak. Nah, dalam penarikan pajak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pemerintah gitu ya. Dalam penarikan pajak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan pemerintah. Prinsip pertama adalah elastisitas. Elastisitas itu artinya dalam penentuan pajak itu harus fleksibel sesuai dengan kemampuan masyarakat. Nah, artinya kalau suatu saat misalnya masyarakat itu terkendala dalam hal membayar pajak gitu ya, masyarakat dalam arti luas ya, maka pemerintah harus melakukan mengikuti perkembangan ya, bisa menaikkan, bisa menurunkan gitu ya. Misalnya contoh kalau menaikkan, misalnya pajak PBB lah, melihat perkembangan pembangunan suatu daerah yang semakin maju sehingga harga-harga tanah menjadi mahal, harga-harga rumah menjadi mahal, maka pemerintah naikkan NJOP-nya gitu ya. Nilai jual objek pajaknya akan naik sehingga itu akan berdampak pada kenaikan pajak juga gitu ya. Tapi misalnya ya, jika suatu waktu misalnya terjadi suatu hal yang mendesak pemerintah itu harus menurunkan pajak, itu juga bisa. Jadi elastis itu adalah suatu prinsip yang dipegang oleh pemerintah yang dimana pemerintah itu fleksibel untuk menaikkan maupun menurunkan pajak. Tadi kalau menaikkan Ibu udah kasih contoh ya. Nah kalau menurunkan pajak lah misalnya contoh waktu zaman COVID. Zaman COVID itu kan seluruh masyarakat secara luas itu mengalami kesulitan gitu ya dalam memperoleh pendapatan yang berdampak pada kemampuan mereka membayar pajak. Nah, sehingga dengan kemampuan membayar pajak masyarakat yang menurun akibat COVID atau akibat perang atau akibat resesi ekonomi, maka pemerintah pun harus ikut menurunkan pajak, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi prinsip pajak daerah yang bersifat prinsip elastisitas adalah di mana pemerintah itu fleksibel untuk menaikkan maupun menurunkan pajak sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Ya. Selanjutnya adalah prinsip keadilan.
Nah, prinsip keadilan ini adalah di mana pemerintah harus bersikap adil dalam menetapkan pajak, baik adil secara horizontal maupun adil secara vertikal, gitu ya. Nah, artinya adil secara horizontal artinya pemerintah itu menetapkan pajak bagi seluruh masyarakat, ya. Sedangkan kalau adil secara vertikal, maka besaran pajak itu disesuaikan dengan tingkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan ekonominya, ya. Jadi semakin tinggi pendapatannya, maka semakin besar pajaknya, gitu ya. Semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah pula pajaknya, gitu ya. Dan bahkan masyarakat yang pendapatannya tinggi itu akan dikenakan pajak progresif. Seperti halnya mobil ya. Kalau orang punya mobil satu dipajak. Kalau dia punya mobil lebih dari satu maka terkena pajak progresif. Gitu ya. Itu artinya prinsip keadilan secara vertikal. Artinya besar pajak disesuaikan dengan kemampuan masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi dan tingkat pendapatannya. Selanjutnya adalah prinsip kemudahan administrasi. Jadi supaya pemerintah ini memperoleh pendapatannya lebih baik lagi, maka pemerintah itu harus memudahkan dalam administrasi pembayaran pajak. Jadi jangan dipersulit gitu ya. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah punya kesadaran untuk membayar pajak, tapi pemerintah mempersulit dalam hal proses administrasi pembayarannya, maka di situ yang dirugikan adalah pemerintah sendiri. Contoh misalnya kita mau bayar pajak kendaraan atau kita mau misalnya balik nama. Nah, proses balik nama kendaraan itu biasanya susah banget. Nah, ketika susah, jadi artinya masyarakat nggak bisa bayar pajak. Misalnya contoh dia beli mobil second di Jogja, sedangkan orang itu orang Bandung, maka dia pengen balik nama. Nah, ketika proses balik nama itu susah, gitu ya, maka itulah pemerintah mengalami kerugian, gitu ya. Karena masyarakat itu punya kesadaran membayar pajak, tapi prinsip administrasinya malah dipersulit. Nah, gitu ya. Jadi artinya dalam pembayaran pajak itu pemerintah itu harus memegang prinsip kemudahan administrasi. Artinya dalam membayar pajak, pemerintah itu harus memudahkan masyarakat gitu ya dalam proses administrasinya. Selanjutnya itu adalah prinsip keberterimaan politis. Artinya, penetapan pajak yang diberikan oleh pemerintah atau yang ditetapkan oleh pemerintah harus bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak menganggap bahwa pemerintah ini terlalu mencekik, pemerintah ini terlalu memberatkan, jangan seperti itu ya. Jadi pajak itu harus bisa diterima oleh masyarakat secara politis gitu ya. Selanjutnya, prinsip non-distorsi tentang perekonomian. Artinya pemerintah itu harus melihat begitu ya, dalam penetapan pajak itu jangan sampai penetapan pajak itu justru mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh. Artinya misalnya kalau pajak terlalu besar, masyarakat nggak sanggup gitu ya membayar pajak yang terlalu besar, akhirnya masyarakat itu jadi malah secara kegiatan ekonominya jadi malah terhambat. Misalnya contoh kalau perusahaan terlalu besar membayar pajak, misalnya komponen pajak perusahaan itu terlalu banyak sehingga kos pajaknya lebih besar daripada keuntungannya, maka lama-lama si perusahaan itu kan akan kolaps. Begitu juga masyarakat udah capek-capek kerja, ternyata bayar pajaknya lebih tinggi dari apa yang dia peroleh atau yang masuk ke income yang buat dirinya sendiri lebih sedikit daripada harus membayar pajak, maka lama-lama masyarakat jadi akan menghancurkan perekonomian lah. Jadi artinya dalam penetapan pajak itu pemerintah tidak boleh mengakibatkan sampai terjadinya kehancuran perekonomian. Baik, sampai sini ada yang raise hand? Kalau salah tadi ada 2. Ada yang mau dikomentari? Ibu mau bertanya. Ya, siapa? Nadia, Bu. Nadia? Iya, Bu. Ya, silakan Nadia. Mau tanya soal, tadi kan ada, bentar, Bu.
prinsip prinsip elastis ya Bu. Itu kan ada pemerintah tuh bisa menurunkan pajak gitu. Mau nanya aja soal Sampaikan. Ya. terkait mekanisme pemutihan pajak Bu. Kan ada tuh pemutihan pajak kendaraan. Nah, pemutihan pajak ini yang Nadia tahu tuh sering banget ada di Jawa Barat. Nah, sebenarnya di daerah lain tuh ada juga nggak sih Bu? Atau apa yang mendasari akhirnya pemerintah menerapkan kebijakan pemutihan pajak? Iya, baik, terima kasih. Nadia, ini yang ibu tahu ya, ibu yang ibu tahu aja gitu ya. Tapi mungkin teman-teman masih ada pengetahuan yang lain gitu ya. Jadi ibu jawab semampu kemampuan sepengetahuan ibu gitu ya. Yang ibu tahu pemutihan pajak itu bukan berarti dia dibebaskan dari pajak, tapi dibebaskan dari denda tunggakan pajak gitu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya ibu nih ya, ibu punya kendaraan. Terus ibu tuh misalnya selama 2 tahun lebih atau 3 tahun lebih nggak bayar pajak. Kan setiap kita nggak bayar pajak tuh kan ada dendanya. Nah, denda itulah yang memberatkan masyarakat untuk membayar pajak. Nah, jadi supaya pemerintah daerah itu tetap memperoleh sumber pendapatannya dari pajak, maka denda-dendanya dihapuskan. Jadi dengan tujuan dendanya dihapuskan, pajaknya tetap masuk gitu. Gitu Nadia yang ibu tahu, bukan berarti membebaskan masyarakat dari pajak. Gitu. Gitu Nadia. Baik Ibu, jawabannya cukup jelas dan terjawab. Ya, Terima kasih Bu. ya gitu ya. Ada lagi kalau nggak salah ada 2 orang yang mau apa? Iksan, Bu. Iksan. Iya. Iksan mau nanya terkait dana bagi hasil, Bu. Setahu Iksan itu kan dana bagi hasil itu untuk membantu daerah yang APBD-nya itu rendah ya, Bu. Tapi Ya. kenapa DKI Jakarta dengan APBD pendapatan APBD pada tahun 2023 sebesar 83 triliun itu masih mendapatkan DBH dari pemerintah pusat gitu, Bu. Maksudnya kayak dengan APBD sebesar itu kok masih mendapatkan DBH gitu, Bu. Padahal seharusnya DBH itu lebih dikasih itu ke daerah yang APBD-nya rendah. Gitu aja. Terima kasih, Bu. Bisa lihat di sini slide tentang dana bagi hasil. Lihat kelihatan nggak slide tentang dana bagi hasil Isan? Nah, kelihatannya. Jadi dana bagi hasil itu ada 2, dana bagi hasil pajak sama dana bagi hasil sumber daya alam. Ya. Nah, ini dana bagi hasil pajak ada 3, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan dengan pajak cukai tembakau, ya. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam adalah kehutanan, mineral, batu bara, minyak gas, panas bumi, perikanan. Oke lah, mungkin Jakarta nggak punya panas bumi, Jakarta nggak punya minyak, Jakarta nggak punya hutan, Jakarta nggak punya mineral dan batu bara. Tapi kan Jakarta punya laut, ya, di mana di situ ada hasil perikanan. Nah, hasil usaha perikanan itu kan masuk ke pemerintah pusat. Nah, di mana hasil keuntungan dari pajak usaha perikanan itu karena Jakarta itu sebagai daerah penghasil, maka Jakarta dapat pembagian hasilnya. Itu namanya dana bagi hasil. Gitu. Nah, terus kemudian coba Ihsan lihat di dana bagi hasil pajak. Ada pajak bumi bangunan. Kan di Jakarta tuh kan banyak bangunan-bangunan, baik bangunan pribadi maupun bangunan komersil. Nah, semuanya kan membayar pajak. Nah, semakin taat masyarakat di Jakarta bayar pajak PBB, maka pemerintah pusat akan memberikan persentase bagi hasilnya. Gitu. Termasuk juga dengan pajak penghasilan. Ihsan orang mana? Ihsan kerja Ihsan domisili di mana?
Nah, Ihsan misalnya kerja di Kuningan, misalnya setelah lulus balik ke Kuningan kerja di Kuningan. Nah, Ihsan kan bayar pajak penghasilan gitu ya. Nah, masyarakat yang taat, masyarakat Kuningan yang taat bayar pajak ke pemerintah, maka pemerintah pusat akan memberikan dana bagi hasilnya ke pemerintah daerah. Karena masyarakat di sana, masyarakat di Kuningan rajin nih, taat bayar pajak sehingga penghasilan pemerintah sekian. Nah, karena penghasilan pemerintah itu meningkat, maka daerah penghasil gitu ya akan mendapatkan persentase pajak penghasilannya. Begitu juga dengan tembakau. Nah, kalau Jakarta mungkin nggak akan memperoleh ya cukai hasil tembakau. Paling cukai jual beli rokok gitu ya. Jual beli rokok, maka pemerintah daerah memperoleh hasil bagi hasilnya gitu. Ihsan, sampai sini bisa pahami. Artinya meskipun Jakarta itu tingkat penghasilan PAD-nya tinggi, tapi Jakarta itu kan daerah penghasil untuk memperoleh PBB, daerah penghasil bagi masyarakat yang bayar pajak penghasilan, juga misalnya jual beli rokok, juga tadi hasil usaha perikanan gitu ya, maka Jakarta akan memperoleh dana bagi hasil pajak tersebut. Gitu Ihsan. Baik Ibu, terima kasih. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi, boleh nggak Bu? Boleh enggak? Pertanyaannya simpel aja sih Bu. Mungkin kenapa daerah Jakarta itu nggak menerapkan skema DBH gitu ya? Maksudnya buat daerah lain gitu? DBH buat daerah lain? Iya Bu. Misalkan ada kayak maksudnya DBH buat daerah lain gimana? Kalau DBH itu kan dana bagi hasil bagi daerah-daerah yang menjadi sumber-sumber pendapatan. Nah, maksudnya bantuan keuangan gitu atau gimana? Iya Bu. Nah, jadi gini, Jakarta kan memberi bantuan keuangan ke Bekasi, memberikan bantuan keuangan ke Bogor untuk mengatasi masalah banjir, gitu ya. Nah, ini bantuan keuangan ya. Nah, jadi Jakarta itu kalau Jakarta itu kan dia provinsi, kota-kotanya kan administratif. Jadi uangnya masuk ke DKI Jakarta. Beda kalau halnya dengan Jawa Barat. Maka Provinsi Jawa Barat akan memberikan dana bagi hasilnya ke daerah-daerah kabupaten kota Jawa Barat, gitu ya. Nah, tapi Jakarta itu juga memberikan bantuan keuangan gitu ya ke Bogor, ke Depok, ke Bekasi. Kalau ke Bekasi itu memberikan bantuan keuangan untuk mengatasi infrastruktur untuk mencegah macet gitu ya. Nah, terus kemudian DKI Jakarta juga memberikan bantuan keuangan ke Bogor gitu ya, ke Depok gitu ya, untuk mengatasi masalah banjir supaya apa? Supaya banjirnya Depok sama Bogor nggak masuk ke Jakarta. Ya, jadi supaya Bogor dan Depok kalau banjir nggak masuk ke Jakarta, maka pemerintah DKI Jakarta tuh memberikan bantuan keuangan untuk membangun beberapa sarana prasarana untuk mencegah banjir gitu. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Jakarta ke daerah lain itu namanya bantuan keuangan. Nah, tapi kalau misalnya Jakarta sebagai daerah penghasil, tadi penghasil perikanan, atau pemerintah daerah sebagai penghasil, baik itu perikanan, sumber daya alam, mineral, PBB gitu ya, dan pajak penghasilan gitu ya, dan pajak cukai itu masuk ke daerah, ada dana bagi hasilnya gitu. Baik, Muzaki dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya. Iya. Jadi tadi dilihat manajemen PAD itu, saya ngelihat ada rincian komposisinya. Nah, yang mau saya tanyain itu, transfer ke daerah itu maksudnya kemana ya Bu? Soalnya di sini nggak masuk Bu, di rincian komposisi pendapatan daerah. Dana transfer daerah. Iya. Dana transfer. Nah, ini ada dana perimbangan, dana transfer. Oh, dia masuknya ke dana perimbangan ya Bu? Ya. Oke, kejawab gimana Pak Zaki? Udah cukup kejawab? Cukup Ibu, cukup terjawab. Terima kasih Ya. Ibu. Ya. Sekarang Amelia, silakan Amelia.
Ibu mau nanya Hmm. mengenai koleksi pendapatan kan ada tiga ya Bu, self assessment, official assessment, sama joint collection system. Hmm. Ibu mau nanya kalau misalkan kita membeli barang dari luar negeri, contohnya handphone, Hmm. kalau masuk ke Indonesia kan dapat pajak lagi ya Bu. Nah itu masuknya ke koleksi bayar pajaknya kemana ya Bu? Melalui koleksi pendapatan yang mana ya Bu? Ya, jadi kalau collection system itu di official assessment. Jadi kalau misalnya ada barang dari luar datang masuk nih ke Indonesia, kan pemerintah akan menetapkan pajak cukainya sekian yang harus dibayarkan gitu ya. Jadi si pengusaha atau importir tuh nggak ngitung sendiri gitu ya untuk pajak cukai bukan pajak cukai, pajak bea masuk ya. Pajak bea masuk tuh si pengusaha nggak ngitung sendiri, tapi ditentukan oleh pemerintah untuk pajak bea masuk dengan beratnya sekian, jenis barangnya sekian, maka pemerintah menetapkan. Nah, nanti si importir itu nanti akan membayarnya ke bea cukai gitu. Oh, baik Ibu, jadi disesuaikan sendiri barangnya apa. Jadi Ya. harga barang kalau misalnya kita beli di luar masuk ke Indonesia tetap pajaknya sama dengan barang-barang yang lain sudah masuk lebih dulu ya Bu? Iya, tapi kan dilihat dulu dari beratnya, asal negaranya, terus kemudian jenis produknya, itu yang menentukan perhitungan dari pemerintah untuk menetapkan pajak bea masuk, gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, Raka, silakan Raka. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Bu, belum bisa on cam karena lagi nggak kondusif. Ini saya izin bertanya Ibu terkait dengan prinsip terakhir dalam slide PPT yang barusan, yaitu soal prinsip non-distorsi terhadap perekonomian. Ya. Saya ketahui itu kan arti dari distorsi itu kan seperti kayak sebuah permasalahannya Bu. Jadi pajak itu tidak menimbulkan adanya distorsi dalam masyarakat seperti ya kemajuan ekonomi atau misalokasi lah misal. Nah, yang misalokasi ini tuh menjadi concern Bu karena alokasi pendapatan itu kan masuk ke siklus manajemen pendapatan. Di mana tadi ada dua, yaitu soal biaya belanja dan pembiayaan yang nanti mungkin bakal disampaikan di slide-slide berikutnya. Tapi di sini tuh yang saya tanyakan Bu, apakah terhadap alokasi pendapatan, jadi nyambung dari prinsip ke siklus, apakah di alokasi pendapatan itu ada sebuah peraturan pelaksana yang memang mengerucut kepada alokasi pendapatan Ibu. Jadi seperti ada pacuan atau pedoman gitu, tidak berjalan tidak berjalan sesuai subjektivitas dari pemangku kebijakannya, karena emang beberapa kali itu kan di Indonesia ini ramai banget soal yang ini pajak banyak tapi dialihnya kemana gitu. Jadi itu sih Bu, mungkin lebih ke situ. Atau nuhun Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Raka, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alokasi pendapatan itu dialokasikan kedua ya, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan itu dalam arti di sini adalah membayar hutang gitu ya. Sedangkan kalau belanja itu adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pelayanan publik, untuk pembangunan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, Raka bertanya, ada nggak sih gitu ya kriteria atau indikator atau tolak ukur dalam mengalokasikan belanja gitu kan Raka, kurang lebih ya. Betul Ibu. Nah jadi begini, kalau belanja Raka kan masih ingat ya urusan pemerintah, urusan wajib sama urusan pilihan. Masih hafal kan? Masih Ibu di Undang-Undang Nomor 3. Ya, nah urusan wajib ada urusan wajib pelayanan dasar sama urusan wajib non pelayanan dasar, ya kan? Betul Ibu. Pemerintah itu harus menurut Undang-Undang 23 tahun 2014, maka dalam hal alokasi APBD-nya itu harus memprioritaskan terlebih dahulu pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar. Itu ya. Nah, karena apa? Urusan wajib pelayanan dasar ada standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh kementerian. Jadi misalnya contoh, Kementerian Kesehatan akan menyebutkan apa saja pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kementerian Pendidikan juga sama.
apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pendidikan, alokasinya berapa persen. Nah, pemerintah daerah itu akan menghitung dari misalnya kebutuhan kesehatannya tuh ini. Nah, berapa ibaratnya dikonversikan ke dalam rupiah gitu ya, pelayanan tersebut. Jadi yang pertama adalah yang didahulukan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena di situ ada standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, gitu ya. Nah, sebentar, baterai saya habis. Nah, yang berikutnya baru pemerintah daerah mengalokasikan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian mengalokasikan ke urusan pilihan. Kemudian juga mengalokasikan berapa wajib dia membayar hutang, gitu ya. Nah, jadi indikator dan kriterianya adalah pertama memprioritaskan pelayanan dasar. Nah, selanjutnya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu diprioritaskan. Nah, selanjutnya untuk urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Begitu, Raka. Oke, Bu, hatur nuhun. Jadi Ya. ilmu baru ya, Bu, ternyata tuh memang satu sama lain peraturan perundang-undangan itu masih ada korelasi gitu, Bu. Ya. Jadi tadi kan soal berbicara transfer dan perimbangan dana itu kan berarti memang harus payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 23. Betul, betul. Ya, Miftah, silakan Miftah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bu, sebelumnya mohon maaf kemungkinan pertanyaan saya ini sedikit keluar dari materi, tapi tetap bersinggungan dengan pajak. Izin Bu, jadi pertanyaannya itu saya pernah mengalami sebuah kasus di mana kan kalau yang dari saya tahu itu pajak restoran dan hotel itu yang dibayarkan itu kan dari konsumen, dititipkan kepada pemilik perusahaan kan. Nah, dari perusahaan baru dibayarkan ke pemerintah. Nah, pada waktu itu saya tuh kan langganan nih, contoh di restoran ini. Tapi ternyata saya dapat info nih oleh seseorang, ternyata si restoran ini tuh tidak menyalurkan dari pajak yang telah saya bayar untuk makanan saya ke pemerintah. Nah, pertanyaannya itu apakah saya boleh protes untuk tidak bayar pajak saya di restoran itu karena tidak disalurkan ke pemerintah? Sebenarnya bisa aja sih protes ya Miftah. Cuma paling si pemilik rumah makannya kan bilang, ya silakan Anda protes, tapi Anda tetap harus bayar pajak. Kalau Anda nggak mau ya jangan makan di sini gitu kan, gitu ya. Miftah ya. Tidak ada jawaban lain gitu ya. Jadi nggak akan kalaupun kita kekeh gitu, saya nggak mau bayar pajak restorannya gitu ya. Saya nggak mau bayar pajak restoran karena ini tidak dibayarkan ke pemerintah. Ya kalau menurut rumah makan tersebut atau kafe tersebut ya harus bayar ke kami. Itu urusan mau ke pemerintahnya itu ada urusan pemilik rumah makan gitu ya, pemilik kafe gitu ya. Nah, maka ya paling ya kalau misalnya Miftah tahu ya jangan makan di situ gitu. Seperti itu Miftah. Karena mereka kan di bill-nya kan udah include sama pajak ya. Gitu. Gitu Miftah. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, baik, kita lanjut ya. Oke. Untuk pajak daerah menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 sudah ya, sudah dipelajari ya. Kita lanjut. Ini juga retribusi udah ya teman-teman? Semua mahasiswa? Sudah belajar kan ya retribusi?
Halo? Sudah Ibu. Nah, oke. Ini juga sudah. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan juga udah ya. Sudah kan? Mestinya udah. Karena Pak Rahman sudah 9 pertemuan gitu ya. 9 pertemuan mestinya udah tentang sumber-sumber pendapatan. Dan pendapatan lain-lain juga sudah. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar langsung aja ke manajemen pendapatan daerah gitu ya. Nah, manajemen pendapatan daerah atau penerimaan pendapatan daerah. Bagaimana sih harus prinsip dasarnya gitu ya, prinsip dasarnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pertama adalah pemerintah itu harus memperluas basis penerimaan gitu ya. Jadi pemerintah itu kan tadi mengidentifikasikan ya, sumber-sumber pendapatannya tuh dari pajak ini dan retribusi ini. Nah, maka pemerintah juga harus lihat potensi daerah mana yang bisa dikembangkan sehingga bisa memperluas basis penerimaan. Nah, kalau sudah mengidentifikasi sumber pendapatan, kemudian sudah mengidentifikasi potensi-potensi daerah yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan, maka pemerintah harus membuat kebijakan tentang perluasan basis penerimaan. Karena apa? Pemerintah daerah tidak boleh mengembangkan pemungutan pajak tanpa didasari adanya aturan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya pemerintah tiba-tiba naikin pajak 15%, ya, maka masyarakat bisa protes, mana dasar kebijakan gitu ya, misalnya kayak naikin pajak PBB gitu ya, mana dasar perdanya bahwa PBB ini bakal naik ya. Kalau seandainya pemerintah tidak memiliki dasar kebijakan, maka masyarakat boleh memprotes, boleh melakukan class action, diajukan ke PT UN bahwa proses penarikan pajak oleh pemerintah tidak sesuai karena tidak ada aturan yang mendasarinya. Ya, jadi perluasan basis penerimaan itu adalah di mana dalam hal penetapan pengembangan pajak gitu ya, pemerintah itu harus menetapkan dulu kebijakannya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian pendapatan. Nah, setelah pemerintah mengidentifikasi, kemudian memungut pajak, mencatat, kemudian mengalokasikan, maka perlu adanya pengendalian pendapatan. Pengendalian pendapatan di sini dalam arti adalah pemerintah melakukan pengawasan, ya, pengawasan dan monitoring secara memadai dalam hal dari mulai memungut pajak ada kebocoran atau tidak. Dari mulai pencatatan ada kesalahan atau kecurangan atau tidak. Dalam hal alokasi sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Itu yang disebut dengan pengendalian pendapatan. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi administrasi pendapatan. Nah, ini sekali lagi ini sama dengan ketika masyarakat itu memiliki kesadaran dalam membayar pajak, maka pemerintah harus memudahkan masyarakat dalam hal administrasinya. Jadi jangan sampai mempersulit masyarakat dalam mengurus pajak. Ya. Selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu artinya berapa perolehannya gitu ya. Kemudian dari sumber mana saja sampai alokasinya itu harus dipertanggungjawabkan dan informasinya disampaikan secara terbuka. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanggapi dulu barangkali? Kalau nggak ada kita lanjut.
Nah, ini pendapatan transfer, teman-teman udah tahu ya, pendapatan transfer atau dana perimbangan gitu ya. Nah, ini ada pendapatan transfer itu ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana perimbangan ada DAU, DAK, dan DBH, gitu ya, dana bagi hasil. Oke. Ini juga teman-teman pasti udah tahu ya, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil udah tahu belum? Udah tahu ya, tadi kan ada yang udah ya, oke. Udah tahu kita lewat, yang sudah tahu kita lewat. Ya juga udah tahu. Nah, oke. Teman-teman udah tahu belum? Tadi dana perimbangan itu kan ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Gitu ya. Teman-teman udah tahu belum bagaimana cara menghitung dana alokasi umum? Ini udah disampaikan. Ya belum? Belum, Bu. Nah, cara penghitungannya belum, Bu. tapi istilah dana alokasi umumnya udah tahu kan ya? Udah, Bu, udah pernah disampaikan. Ya, udah sampaikan. Oke. Bagaimana sih pemerintah daerah tuh memperoleh dana alokasi umum? Perhitungannya dari mana? Ya. Jadi dana alokasi umum itu gitu ya. Ini adalah rumusnya nih. Alokasi dasar ditambah fiskal gap atau celah fiskal. Apa yang dimaksud dengan alokasi dasar? Itu adalah gaji pegawai. Nah, fiskal gap itu gimana ngitungnya? Nah, fiskal gap itu rumusnya adalah kebutuhan fiskal atau fiskal need dikurangi dengan kapasitas fiskal atau fiskal capacity atau kemampuan fiskal. Kapasitas fiskal itu dihitung dari pajak pendapatan asli daerah, ada bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Itu adalah kapasitas fiskal. Nah, sedangkan kebutuhan fiskal itu dihitung dari indeks penduduk. Berarti jadi semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar kebutuhan fiskalnya. Ya. Juga dihitung dari indeks luas wilayah. Ya. Semakin besar atau semakin luas wilayah suatu daerah, maka semakin besar pula kebutuhan fiskalnya. Kemudian semakin besar kesulitan geografis. Misalnya daerah yang kepulauan gitu ya, yang terpisah antara pulau satu dengan pulau lainnya. Itu kan punya hambatan geografis. Maka biayanya semakin mahal. Atau misalnya wilayah pegunungan yang infrastrukturnya sulit, maka itu berarti ada hambatan geografis. Maka semakin besar hambatan geografis yang berdampak pada mahalnya konstruksi, mahalnya biaya logistik, gitu ya, itu akan semakin besar kebutuhan fiskalnya. Selanjutnya, semakin tinggi indeks pembangunan manusia, ya, maka semakin rendah indeks pembangunan jadi kebutuhan fiskal itu dilihat dari indeks pembangunan manusia. Oke, jadi kalau misalnya indeks pembangunan manusianya rendah, terus kemudian mau ditingkatkan, berarti kan kebutuhan fiskalnya semakin tinggi. Nah, bisa juga kalau misalnya indeks pembangunan manusianya tinggi, akan lebih dikembangkan lagi, maka berarti butuh biaya lagi, ya. Nah, terus kemudian dari satu daerah, berapa banyak ada daerah terpencil. Itu juga mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan fiskal, termasuk indeks PDRB, pendapatan domestik regional bruto, gitu ya. Nah, jadi kebutuhan fiskal ini dihitung dari indeks penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan atau hambatan geografis atau kesulitan geografis, indeks pembangunan manusia, jumlah daerah terpencil, dan PDRB. Lalu gimana ngitungnya fiskal need? Nah, kalau fiskal need
ngitungnya itu yang punya perhitungannya ya, itu adalah Bappenas. Jadi daerah pun nggak punya apa ya, nggak punya bukan nggak punya perangkat, juga nggak punya kewenangan untuk menghitungnya gitu. Jadi apa yang menghitung indeks penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan itu adalah Bappenas. Nah, jadi Bappenas nanti akan melihat, oh kebutuhan fiskal satu daerah itu misalnya sebesar 80 triliun. Atau misalnya, oh kebutuhan fiskal berdasarkan hitungan indeks tersebut menurut Bappenas ya. Kebutuhan fiskalnya ada 8 triliun. Sedangkan kapasitas fiskalnya itu itu cuma 3,5 triliun. Berarti fiskal gap-nya berapa? Fiskal gap-nya berapa? 4,5 bukan? Nah, 4,5 triliun ya. Nah, terus kemudian alokasi dasar. Alokasi dasar itu adalah gaji pegawai. Misalnya satu daerah, misalnya pegawainya ada 1.000. Gini suaranya. Dari 1.000 daerah, ada 1.000 jumlah hitungannya, mulai jabatan paling tinggi sampai jabatan paling rendah. Untuk membayar gaji pegawai itu, misalnya 2,5 triliun. Jadi berapa DAU yang diperoleh oleh daerah? 7 triliun, gitu ya. Jadi dana alokasi umum itu dihitungnya dari rumus ini. Alokasi dasar ditambah dengan fiskal gap. Fiskal gap sendiri dihitung dari berapa kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal. Nah, itu ya. Sampai sini bisa pahami ya? Ada yang mau dikomentari? Ada? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau dana alokasi khusus, apakah teman-teman sudah belajar ya pastinya dana alokasi khusus ya? Ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, dana alokasi khusus ada 2, ada DAK fisik, ada DAK non fisik, gitu ya. Kalau DAK fisik itu kayak bangun sekolah, bangun jembatan, bangun jalan, gitu ya. Kalau DAK non fisik itu adalah bantuan kesehatan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini DBH pajak, ini dana perimbangan dari dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil ini sudah dipahami ya? Udah belajar kan ya? Loh? Dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil. Udah ya? Gimana ini komentarnya? Tanggapannya udah belum? Baik, karena kalau nggak jawab saya anggap sudah. Ini dana otonomi khusus dan dana istimewa udah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kita lanjut. Pendapatan transfer antar daerah? Sudah? Kalau nggak salah belum, Bu. Oke. Nah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan transfer antar daerah. Jadi misalnya provinsi mentransfer ke kabupaten kota. Atau kabupaten kota mentransfer ke sesama kabupaten kota lain. Gitu ya. Nah, ini ada dana transfer antar daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Dana transfer antara pemerintah daerah ada 2, yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang tadi udah jelasin ya.
Apa sih yang dimaksud dana transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil? Nah, ini pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu, gitu ya. Misalnya contoh nih, Provinsi Jawa Barat lah. Kalau di sini kan contohnya Jateng ya. Provinsi Jawa Barat itu kan mengelola pajak kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, termasuk juga pajak rokok atau pajak cukai lah. Kan Provinsi Jawa Barat itu kan terdiri dari 34 kabupaten kota. Yang masing-masing kabupaten kota itu pasti masyarakatnya ada yang punya kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Nah, masing-masing daerah, ya masing-masing masyarakat di daerah kabupaten kota yang membayar pajak kendaraan bermotor ke Provinsi Jawa Barat, maka daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat akan memperoleh dana bagi hasilnya atau pendapatan bagi hasilnya dari kendaraan bermotor. Jadi semakin patuh masyarakat tersebut untuk membayar pajak, misalnya saya nih masyarakat Kota Bandung, saya patuh membayar pajak, termasuk masyarakat lain di Kota Bandung patuh membayar pajak kendaraan, maka bagi hasil pajak kendaraan bermotor juga dari Provinsi Jawa Barat akan diberikan persentasenya ke Kota Bandung. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya? Loh, ini komentarnya, pendapatnya kok nggak ada? Bisa dipahami, Bu. Hah? Bisa dipahami, Bu. Oke. Termasuk bantuan keuangan ya. Bantuan keuangan itu yaitu bantuan yang diberikan oleh satu daerah ke daerah lain untuk tujuan tertentu. Misalnya tadi udah contohin ya, DKI memberikan bantuan keuangan ke Bogor dan Depok untuk mencegah banjir. Kemudian Pemprov DKI memberikan uang, bantuan keuangan ke Bekasi. Untuk apa? Untuk membangun infrastruktur gitu ya. Untuk mempermudah transportasi dalam rangka meminimalisir kemacetan yang masuk ke arah Jakarta, gitu ya. Nah, terus kemudian pemerintah DKI Jakarta juga pernah memberikan bantuan keuangan kepada Cianjur. Karena Cianjur itu adalah salah satu daerah konservasi pangan. Jadi supaya Jakarta yang dalam hal ini adalah suplai makanan pangan Jakarta itu disuplai oleh Cianjur, maka supaya Cianjur itu tetap terjaga ketahanan pangannya untuk Jakarta, maka pemerintah DKI Jakarta memberikan bantuan keuangan, ya, kepada daerah-daerah. Jadi bantuan keuangan ini adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh daerah ke daerah lain untuk tujuan tertentu, ya. Ini udah dibahas tadinya ya, udah ditanya duluan nih. Kita lanjut ke, nah ini. Di sini saya mendapatkan data tahun 2021 ya. Jadi nggak apa-apa tahun 2021 karena ini contoh aja gitu ya. Nah, ini adalah 34 provinsi di Indonesia yang memperoleh rasio ya atau proporsi antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer, gitu ya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Jadi transfer itu ada dana perimbangan, ada dana otsus sama dana istimewa, gitu ya. Nah, ini ada proporsi pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer, gitu ya, seluruh Indonesia. Nah, di sini terlihat bahwa DKI Jakarta itu PAD-nya tahun 2021 mencapai 70%. Artinya lebih banyak PAD-nya daripada pendapatan transfernya, gitu ya. Yang paling besar yang memperoleh dana transfer itu adalah Papua Barat. Karena Papua Barat itu berarti dia besarnya dana transfer ini karena gap
fiskal gap-nya tuh besar gitu ya. Dari mulai kesulitan geografisnya, luas wilayah gitu ya. Jadi Papua Barat itu memperoleh pendapatan transfer yang lebih besar itu karena tadi kesulitan geografisnya tinggi, IPM-nya rendah, terus kemudian luas wilayah gitu ya. Sehingga membuat Papua Barat itu menjadi lebih besar dana transfernya gitu ya. Nah, di sini terlihat ya proporsi pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer akan terlihat mana yang paling tinggi PAD-nya sampai yang paling rendah PAD-nya. Nah, jadi warna oranye ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan warna biru adalah pendapatan transfer dari APBN atau pemerintah pusat. Nah, kalau dilihat dari data ini, maka akan terlihat derajat kemandirian daerah. Di sini terlihat bahwa DKI Jakarta jauh lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya daripada provinsi lainnya, gitu ya. Nah, bagaimana sih menghitung ya derajat otonomi fiskal atau derajat kemandirian fiskal? Artinya pemerintah daerah itu semakin dianggap mandiri, semakin dianggap mampu berotonomi, itu dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Semakin besar PAD-nya, maka semakin dianggap memiliki kemampuan otonomi atau derajat kemandirian otonomi yang tinggi. Ya. Nah, tadi bahwa daerah yang otonom itu harus mencirikan memiliki kemampuan keuangan daerah. Nah, kemampuan keuangan daerahnya itu ketika ketika daerah itu otonom, maka daerah itu harus diberikan kewenangan. Ya, jadi pemerintah daerah itu diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Nah, tapi di samping memiliki kewenangan, daerah juga harus memiliki kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya. Menggali sumber-sumber keuangan daerah, mengelola, kemudian menggunakan keuangan ya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri. Nah, kemampuan pemerintah dalam mengelola, dalam menggali, mengelola, dan mengalokasikan keuangannya, maka disitulah bisa terlihat sejauh mana daerah itu mandiri atau bisa diukur berapa besar derajat kemandirian atau derajat desentralisasi fiskalnya atau derajat otonomi fiskalnya. Nah, derajat otonomi fiskal atau derajat desentralisasi fiskal atau derajat kemandirian fiskal itu bisa dihitung dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Ya. Jadi kalau seandainya rasio PAD berbanding total pendapatan daerahnya 10% ke bawah atau kurang dari 10%, maka bisa dikatakan bahwa daerah itu sangat kurang dalam hal derajat otonomi daerahnya. Kalau seandainya rasio PAD-nya berbanding total pendapatan daerahnya antara 10% sampai 20%, maka daerah itu dianggap masih kurang derajat otonomi fiskalnya. Kalau seandainya daerah itu rasio PAD terhadap total pendapatan daerahnya 20-30%, maka derajat otonomi fiskalnya dianggap cukup. Kalau 30-40%, derajat otonomi daerahnya dianggap sedang. Kalau 40-50% rasionya, maka derajat otonomi fiskalnya dianggap baik. Sedangkan kalau rasio PAD di atas 50%, maka derajat otonomi fiskalnya dianggap sangat baik. Nah, sehingga kalau dari data ini maka bisa terlihat mana derajat otonomi fiskal daerah yang sangat baik sampai sangat kurang. Tuh. Oke, baik itu saja
Ada yang mau dikomentari, ditanggapi, ditanyakan barangkali atau ada yang mau diperjelas? Fakih, silakan Fakih. Baik, kalau Ibu suara saya dapat terdengar dengan jelas. Terdengar jelas. Baik, mungkin ingin memberi pertanyaan Ibu Ya. dari masalah yang slide manajemen penambahan pajak. Nah, mungkin ada contoh kasusnya itu Bu dari seorang driver ojek online yang bahwasanya dia itu akan dikenai sebuah pajak pendapatan, dikenai pajak pendapatan itu oleh PT perusahaan ojek online-nya. Nah, namun yang dapat saya kritis ya atau mungkin dapat dikaitkan dengan manajemen pendapatan ini, itu kan berarti ada proses penambahan ini ya jenis Basis. pajak baru, ya Basis basis pajak. pajak, Ya, basis ya pendapatannya. penambahan jenis pajak baru yang sebelumnya kan ojek online ini mungkin gak dikenai pajak, tapi Ya. sekarang ada ketentuan baru dengan adanya basis pajak yang penambahan jenis pajak. Nah, yang dipertanyakan itu untuk kasus pemberian pajak terhadap driver online ini tuh masuk ke dalam kebijakan perusahaannya atau urusan personal antara Gojek, karyawan dan perusahaannya saja, apa masuk juga ke dalam si kebijakan pajak di daerahnya atau diurus pemerintah juga? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, Fakih saya langsung jawab dulu ya. Jadi kan pertama awal adanya kendaraan transportasi online itu kan meresahkan sebagian pengusaha gitu ya. Sebagian pengusaha transportasi konvensional ya. Sehingga pengusaha transportasi konvensional itu menghendaki agar transportasi online itu juga dikenakan pajak seperti